besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat sore, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan ibu-ibu PLK PKP GPIB Karis Jakarta. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah persekutuan PLK PKP di sore hari ini. Saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Kita mengawali ibadah PKP di sore hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang keempat. Kidung Jemaat 3 ayat yang keempat. Mari kita pun memuji dengan suara menggugah dan kata-kata berikut. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta kekal. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kembali kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai dengan akhir peribadatan hari ini hanya kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu yang dikasih, dipersilakan duduk. Yang jadi dasar perenungan kita di sore hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal yang pertama. Kidung Agung pasal yang pertama ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal yang pertama ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang menyatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Demikian saudara-saudara yang kekasih yang menjadi dasar perenungan kita di sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kitab Kidung Agung ini memang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Artinya, cara penulis untuk menarasikan pengalaman iman
itu sangat berbeda karena gaya bahasa yang dipakai adalah gaya bahasa anak muda yang lagi jatuh cinta. Tapi yang jelas bahwa kitab ini, saudara-saudara yang kekasih, bukan berarti berisi bahasa-bahasa yang formal. Ini bahasa anak muda yang sedang jatuh cinta. Sebenarnya saudara-saudara yang kekasih, maksud dari penulis saudara-saudara dengan menyampaikan cara dari penyampaian firman Tuhan dengan bahasa layaknya seorang anak muda yang bercinta. Intinya saudara-saudara yang kekasih adalah soal kasih, soal cinta. Dan ini sebenarnya saudara-saudara adalah bagaimana cinta kasih Allah itu yang terjadi ribuan tahun yang lalu, dan khususnya saudara-saudara, cinta kasih Allah kepada bangsa Israel ketika umat Allah itu berada di tanah Mesir, ketika mereka menjadi budak. Kemudian digambarkanlah bagaimana cinta kasih Allah itu layaknya seorang anak muda yang sedang jatuh cinta. Dua sejoli yang sedang jatuh cinta, saudara-saudara yang kekasih. Tentu dalam hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahasanya tentu bahasa cinta. Nah, kita perhatikan dalam perikop kita tadi, saudara-saudara, khususnya di ayat yang ke-7a, dikatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kata-kata ini mau mengartikan bahwa relasi hubungan antara dua sejoli, tentu yang dimaksud di sini antara Tuhan Allah Yahweh dengan umat Israel. Ketika dikatakan saudara-saudara kekasih dalam ayat 7a tadi, ceritakanlah kepada jantung hati. Ada relasi yang sangat intim, ada relasi yang sangat dekat ketika dikatakan jantung hati. Ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Artinya, saudara-saudara, bahwa kekasihnya meminta supaya ada keterbukaan di dalamnya. Nah, keterbukaan ini, saudara-saudara yang kekasih, sangat penting bagi dua sejoli ini. Ketika ingin membangun kehidupan bersama, maka yang pertama-tama adalah mereka harus terbuka di dalamnya. Karena dengan keterbukaan itu, ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, maka tidak ada lagi saling curiga di dalamnya. Dengan keterbukaan itu berarti makin tumbuh percaya dan menguatkan cinta kasih. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pastoral pernikahan kepada pasangan yang akan menikah, saya selalu mengingatkan kepada pasangan tersebut bahwa persekutuan suami dan istri adalah persekutuan yang terbuka.
Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sampai hal yang sekecil-kecilnya pun harus terbuka di dalamnya. Sebab persoalannya, saudara-saudara yang kekasih, dua insan yang menjadi satu ini, dia akan bisa menjadi satu kalau ada keterbukaan di dalamnya. Kalau masing-masing ibu-ibu yang kekasih, mereka saling menutup diri, masing-masing berjiwa eksklusif, maka proses menjadi satu itu tidak akan bisa terjadi. Itu sebabnya persekutuan suami dan istri, pasangan yang akan membentuk bahtera rumah tangga yang baru, keterbukaan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa masalah keterbukaan, transparansi, istilah yang kita pakai sering sekali kita dengar adalah transparansi. Di zaman sekarang ini itu sudah tidak bisa lagi, saudara-saudara, kita tutup-tutupi lagi. Berita di mana saja, saudara-saudara yang kekasih, cepat akan tersebar. Karena adanya teknologi yang semakin canggih, sehingga tidak ada lagi saudara-saudara yang dapat ditutup-tutupi di mana-mana. Karena adanya teknologi ini, saudara-saudara yang kekasih, sehingga semuanya menjadi terbuka di dalamnya. Karena itu juga dalam kehidupan, bukan hanya di tengah-tengah persekutuan keluarga sebagai suami dan istri diperlukan keterbukaan, tapi juga dalam persekutuan pelayanan kita juga, saudara-saudara yang kekasih, maka dibutuhkan keterbukaan. Ketika kita dipercaya, diberikan tugas dan tanggung jawab, maka hal yang tidak bisa ditawar-tawar adalah masalah keterbukaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hubungan antara Allah dan umat Israel yang bagaikan pasangan yang sedang jatuh cinta tersebut, saudara-saudara yang kekasih, itu boleh berlangsung secara abadi ketika ada keterbukaan satu dengan yang lain di dalam. Demikian juga di dalam pelayanan kita, di dalam kepemimpinan, saudara-saudara yang kekasih, tidak bisa kita tutup-tutup. Semuanya harus terbuka. Segala penataan pelayanan ini harus terbuka. Tidak boleh hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Tidak boleh, saudara-saudara yang kekasih, kita pilih-pilih di dalam menata, di dalam kita melayani saudara-saudara yang kekasih hanya untuk sekelompok orang tertentu. Inilah pentingnya, saudara-saudara yang kekasih, keterbukaan tersebut. Sebagaimana yang Tuhan Allah juga lakukan kepada bangsa Israel, bahwa keterbukaan itu membuat mereka tidak ada saling curiga di dalam. Memperkuat kepercayaan dan sekaligus menguatkan cinta kasih dalam. Di dalam pelayanan PKP, ketika ada keterbukaan dalam sistem melayani atau dalam penata layanan, justru di dalamnya akhirnya lembaga ini atau PKP ini justru menjadi kuat. Dan ketika menjadi kuat, sebagaimana tema tahunan kita, saudara-saudara yang kekasih, bahwa kekuatan PKP ini diharapkan dapat juga menguatkan tatanan bergereja. Sebagaimana tema tahunan, menguatkan tatanan bergereja demi masa depan umat dan juga masyarakat di dalam. Karena itu diharapkan ibu-ibu yang kekasih,
di dalam seluruh pelayanan, maka jiwa keterbukaan itu adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Harus ada di dalam diri kita, supaya orang lain juga, saudara-saudara yang kekasih, merasa percaya dengan pelayanan kita, dengan kepemimpinan kita. Maka keterbukaan haruslah menjadi bagian di dalam hidup beriman kita, khususnya dalam hidup pelayanan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur, sekaligus kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama, sambil kita memberikan persembahan. Ku heran Allah mau memberi, dan kata-kata berikut. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pencerahan yang Tuhan kembali berikan bagi kami, khususnya untuk Pelkat PKP Jemaat GBB Karis. Kami diingatkan Bapa di surga dalam relasi dengan sesama kami, relasi dengan orang lain, maka kami diajarkan agar kami berjiwa penuh dengan keterbukaan di dalamnya. Apalagi ketika kami dipercayakan sebagai hamba-hamba dalam pelayanan di gereja, biarlah Tuhan keterbukaan benar-benar kami dapat wujud nyatakan sebagaimana Tuhan begitu terbuka dalam memimpin umat bangsa Israel, dan juga bangsa Israel yang terbuka kepada Tuhan ketika mereka menghadapi apa saja dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka berjiwa terbuka. Dengan keterbukaan itu Bapa di surga, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai di dalamnya. Demikian juga Bapa di surga, biarlah keterbukaan yang sudah Tuhan Allah berikan, contohkan di dalam hubungan bangsa Israel, kami pun Bapa di surga, di dalam hidup dan kehidupan ini, baik di tengah-tengah hubungan suami dan istri, bahtera rumah tangga, ada keterbukaan antara suami dan istri. Demikian juga Bapa di surga, keterbukaan kepada anak-anak kami. Demikian juga ketika kami berada dalam persekutuan pelayanan, tidak ada yang ditutup-tutup. Semuanya harus terbuka di dalamnya. Supaya dengan keterbukaan itu tidak ada rasa curiga. Yang ada hanya saling percaya. Dan kemudian menguatkan Bapa di surga persekutuan tersebut, menguatkan kelembagaan tersebut. Biarlah ya Tuhan Bapa di surga, kami yang akan menjalani tugas-tugas pelayanan ke depan sebagai anggota maupun sebagai pengurus Pelkat PKP, benar-benar berjiwa keterbukaan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami sudah memberikan persembahan. Kami tahu tidak sebanding dengan berkat-Nya, tapi kami mau belajar Tuhan untuk selalu memberi di dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa, memberkati pelayanan gereja, memberkati bangsa negara kami, memberkati orang-orang yang menderita. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus,
memberkati ibu-ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.